Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Resna Pianti dengan NIM 24210081, mahasiswa IKIP Siliwangi dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai penerapan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran. Langsung saja kepada pengertian ya. Di sini, teori belajar merupakan sebuah metode yang digunakan oleh pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam teori belajar behavioristik, yaitu dengan adanya stimulus atau motivasi dan respon tanggapan yang akan membuat suasana pembelajaran menjadi aktif. Tentunya, pendidik bertanggung jawab yang dapat merubah siswa yang pasif menjadi aktif. Mereka dibiasakan untuk merespon setiap pertanyaan yang diberikan dan berpendapat pada pernyataan yang ada, supaya mereka dapat berpikir kritis terhadap isi pembelajaran. Seorang siswa dituntut selalu mencoba hal-hal baru dalam pembelajaran, agar dapat melatih skill dan kemampuan yang mereka miliki. Nah, setelah kita mengetahui pengertian itu sendiri, teori belajar bahasa juga mempunyai beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama itu ada menurut Edward Le Thorndike. Edward berpendapat bahwa belajar adalah proses belajar yang ditandai dengan suatu hubungan interaksi antara stimulus atau motivasi dan respon atau tanggapan. Edward berpendapat bahwa stimulus adalah apa saja yang dapat merangsang timbulnya proses belajar, seperti pikiran, perasaan, ataupun peristiwa lain yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Sedangkan respon adalah suatu reaksi atau tanggapan yang ditimbulkan saat proses belajar dapat berupa perasaan maupun tindakan. Nah, kemudian yang kedua ada menurut John Watson. John mempresentasikan belajar merupakan proses interaksi atau hubungan timbal balik antara stimulus dan respon. John Watson beranggapan bahwa stimulus dan respon tersebut harus dapat diamati atau diukur, maka hal tersebut tidak perlu diperhitungkan. John Watson juga merupakan seorang penganut ajaran teori belajar behavioristik murni. Pendapat tersebut dapat diketahui dengan keilmuannya yang berorientasi pada pengalaman empirik atau benar terjadi pada masa lampau, yaitu sejauh hal itu dapat diukur dan diamati. Kemudian yang ketiga itu ada Charles L. Hull. Nah, dalam pemahaman mengenai teori belajar menurut Charles L. Hull, yaitu dengan menggunakan hubungan connection antara stimulus dan respon. Dasar pemikiran Charles Hull sangat dipengaruhi oleh teori evolusi Charles Darwin, di mana organisme untuk bertahan hidup maka dimanfaatkan fungsi dari perilaku. Charles Hull menyatakan bahwa stimulus atau motivasi dalam belajar sangat terkait dengan kebutuhan biologis. Hal ini karena drive atau kebutuhan biologis dan drive reduction atau kepuasan kebutuhan biologis menempati posisi yang sangat fundamental dalam seluruh kegiatan manusia, walaupun respon atau tanggapan yang muncul dalam proses belajar nantinya akan berwujud bermacam-macam. Nah, di sini yang keempat ada menurut Edwin Ray Goodhir. Tokoh teori behavioristik berikutnya adalah Edwin Ray Goodhir, yaitu hukum belajar membahas rangkaian peristiwa di mana interaksi stimulus atau motivasi yang mengiringi respon atau tanggapan akan diikuti oleh respon apabila kejadiannya terus berulang, sehingga belajar merupakan akibat dari asosiasi antara stimulus dan respon. Di sini juga hubungan antara stimulus dan respon hanya bersifat sementara atau tidak menetap, maka diperlukan pemberian stimulus sesering mungkin agar hubungan antara stimulus dan respon bersifat mengikat kuat dan menetap pada individu setelah kegiatan belajar berakhir.
Kemudian di sini yang kelima ada menurut Burhus Frederick Skinner, di mana dia mengemukakan bahwa hubungan antara stimulus dan respon bisa terjadi akibat interaksi dengan lingkungannya, sehingga akan muncul perubahan perilaku. Respon yang seseorang timbulkan dari pemberian stimulus akan saling berinteraksi, sehingga stimulus yang diberikan akan memengaruhi juga pada hasil respon seseorang. Kemudian di sini yang keenam ada Albert Bandura. Nah, di mana Bandura berpendapat bahwa perilaku seseorang bukan hanya dipengaruhi oleh stimulus, tetapi juga berasal dari interaksi segala hal dalam pembelajaran di dalam lingkungannya. Prinsip dasar Bandura individu dikenal bagaimana untuk belajar sosial dan moral. Nah, setelah kita mengetahui pengertian teori behavioristik itu menurut para ahli, selanjutnya di sini kita akan memahami kelebihan teori behavioristik itu sendiri. Nah, dengan menggunakan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran, maka akan diperoleh beberapa kelebihan. Yang pertama itu memahirkan pendidik untuk selalu bersikap teliti dan tanggap atas segala sesuatu yang terjadi di dalam proses pembelajaran. Nah, jadi di dalam proses belajar mengajar, pendidik atau guru itu tidak dibiasakan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah, karena jika menggunakan metode ceramah tidak akan membuat siswa aktif, karena siswa hanya mendengarkan dari guru saja tanpa mengasah pikiran kritis mereka. Tetapi siswa harus dituntut untuk dibiasakan melaksanakan pembelajaran secara mandiri. Tugas guru hanya membimbing. Apabila siswa mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran, maka dapat bertanya kepada pendidik atau guru. Kemudian yang selanjutnya itu ada terbentuknya perilaku yang diharapkan pendidik atau guru, di mana guru itu harus senantiasa memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif dalam proses pembelajaran, sehingga hal tersebut dapat memotivasi pula siswa yang lainnya agar aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya itu adalah dengan memberikan penguatan positif secara berulang-ulang dan pelatihan secara terus-menerus. Maka siswa akan terbiasa aktif dalam proses pembelajaran tanpa diberi stimulus oleh guru. Kemudian yang selanjutnya di mana pendidik atau guru itu telah menyusun bahan ajar secara terstruktur dari susunan yang paling sederhana hingga paling komplit. Nah, dengan membuat tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan harus dipecahkan, maka akan terlihat hasil kemampuan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, apabila respon yang diinginkan itu belum tercapai, maka lakukan pergantian stimulus yang lebih memantik siswa untuk merespon stimulus dari pendidik. Juga teori behavioristik ini sangat profesional, digunakan kepada peserta didik yang masih membutuhkan perangsang atau stimulus dari guru, agar ia mampu mengikuti pembelajaran secara aktif. Nah, setelah kita mengetahui kelebihan dari teori behavioristik itu sendiri, sekarang kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu kekurangan teori behavioristik. Nah, yang pertama itu di mana guru lebih mengutamakan hasil daripada proses. Yang kedua, dalam proses pembelajaran, siswa dapat aktif berpendapat dan bertanya ketika adanya pemantik dari guru tanpa berperilaku mandiri dan dari dirinya sendiri. Di mana kedudukan pendidik atau guru juga yang aktif dalam proses pembelajaran, sedangkan murid bersifat pasif. Karena peserta didik bersifat pasif tanpa diberi stimulus oleh guru, sehingga apabila tanpa guru ia tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan. Nah, jadi tentunya berdasarkan data yang diperoleh dari penggunaan teori behavioristik, di mana relevansi penggunaan teori belajar behavioristik ini banyak diterapkan dalam praktik pendidikan di Indonesia, mulai dari usia dini hingga perguruan tinggi, terutama pada pembelajaran usia dini seperti TK dan SD. Tentunya mereka tidak dapat berbicara setelah diberikan stimulus oleh gurunya, baik berupa pertanyaan maupun pernyataan. Nah, sebenarnya intinya
Semua teori belajar juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan tentunya selaku pendidik harus senantiasa menyesuaikan metode yang digunakan yang relevan dengan keadaan siswa, supaya tujuan pembelajaran dapat dicapai. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.